Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebagai orang tua mau cerita ya. Kemarin sebenarnya mau pulang kampung di Garut. Hari Kamis habis lohor aja. Asal muasalnya gara-gara kita sebagai orang tua kecewa terhadap si bungsu yang seharusnya training 3 hari sebagai security, pekerjaan yang sebenarnya dia dambakan karena dia lulusan ISS yang di Bintaro itu. Kebetulan ada teman yang ngasih informasi, hari pertama dia datang, hari kedua dan ketiga dia tidak datang training, berangkat dari rumah. Coba, padahal seragam security-nya sudah dibayar 1,5 juta, utang sana utang sini, dan sekarang seperti kebiasaan lama dia berangkat malam sebagai Sofi Food, mengantarkan pesanan dari Sofi dan kemudian bisa pulang pagi. Dan kemarin ini sudah berapa hari? Sudah kemarin malam, sekarang udah mau malam, hampir 24 jam dia belum pulang. Jadi karena kesal terhadap anak, kita mau refreshing berdua ke Garut. Untung ada gagasan lain dari si sulung yang lebih bijaksana. Dia ngajak, ini aja katanya, nggak usah pulang kampung, yang juga perlu perjalanan jauh ke Garut, ya sekitar 6 jam, 7 jam. Akhirnya dia ngajak ini nonton film, ya, Petualangan Sherina yang kedua di Depak Sawangan sini. Satu ide yang bagus juga ya. Terus yang kedua, setelah selesai nonton mulai masuk jam 2.20, kita keluar jam 4:30, sholat asar di Depak Sawangan itu, kemudian kita ke makan ya. Jelang maghrib di Sambal Bakar dekat rumah di Parung. Katanya sambal bakar itu cabang ke 18. Yang khas adalah sambalnya panas karena dibakar di atas kayak piring dari apa itu, dari tembikar gitu. Enak juga. Saya makan nila, ikan nila sama es teh manis. Semua yang bayarin si sulung itu. Kemudian persoalan-persoalan yang bikin tidak nyaman itu tidak diungkap, dan itulah yang terjadi. Persoalan dianggap tidak ada, ya. Persoalan dianggap tidak ada. Dan menurut keterangan para ulama, waktu yang berlalu akan menyelesaikan persoalan. Ya, jadi ternyata betul kekecewaan yang diakibatkan oleh ulah seorang anak yang berusia 26 tahun terhadap orang tuanya yang sudah di atas 60 itu memang harus cepat dihilangkan ya dari seorang tua. Kalau kita menggantungkan harapan pada manusia, memang kita akan kecewa. Oleh karena itu, harapan-harapan itu haruslah digantungkan bukan kepada anak, bukan kepada orang lain, tapi harapan itu harus senantiasa digantungkan kepada Allah. Dan hendaknya itu pertama hikmahnya dari persoalan yang ditimbulkan oleh harapan orang tua terhadap anak yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua.
Dan hikmah yang kedua, tentu sebagai orang tua haruslah merawat kebahagiaannya sendiri. Jangan terlalu diperturutkan ya, hati yang gundah, hati yang gulana, hati yang sedih ya. Sebagai orang tua tentu hendaknya harus sudah bisa memanage ya. Kebahagiaan itu harus dirawat sendiri. Jangan tergantung pada irama kehidupan seorang anak atau seorang anak muda atau siapapun juga. Pengalaman hidup yang sudah relatif kaya dibanding anak orang tua tentu lebih bisa bijaksana dan memaafkan ya, kesalahan anak itu. Kejahilan, kekurangan ilmu, kekurangan mentah dalam menjalani kehidupan membuat keputusan seorang anak itu bisa jadi tidak sesuai dengan harapan orang tua, atau memang dunia orang tua dan dunia anak muda berbeda. Meskipun awalnya dia memilih dan memberikan semangatnya, memperlihatkan semangatnya di awal, tetapi setelah training hari pertama dia menyaksikan bahwa seorang security harus berdiri 14 jam, 4 hari, 2 hari libur, 14 jam harus berdiri dan keliling mall meskipun ber-AC di sebuah kawasan mall di Fatmawati, Jakarta Selatan. Mungkin itu membuat dia orientasi saat training hari pertama, membuat dia mengubah semangatnya, mengubah pandangannya, mengubah harapannya, karena sejak awal dia sudah terbiasa untuk hidup menurut irama kawan-kawannya yang penuh dengan kesantaian hidup dan penuh ya dengan canda dan tawa. Tanggung jawab dalam kehidupan tentu tumbuh sedikit demi sedikit, barangkali dengan pengalaman-pengalaman yang kemudian akan dia rasakan sendiri akibat-akibat dari pilihan-pilihan hidupnya. Itu insya Allah mungkin akan mendewasakan dia sendiri, dan orang tua hendaknya lekas ya, memaafkan keluarga, memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak, dan selain itu, selain memaafkan juga mendoakan, sebagaimana umumnya orang tua mendoakan kesuksesan, kebahagiaan anaknya di dunia dan kesuksesan serta kebahagiaan anaknya hingga akhirat nanti. Dan pada akhirnya ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak ada musibah yang membentur, yang menimpa manusia kecuali biiznillah, kecuali dengan izin Allah jua. Begitu Al-Quran selalu mengingatkannya. Jadi sikap-sikap yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak kandungnya sendiri yang mungkin ya hari ini tidak sesuai harapan, itu hendaknya pilihannya ada dua: memberikan satu support yang terbaik ya, memberikan satu ya pilihan terbaik, itu hendaknya selalu diberikan ya kepada anak, betapapun anak itu mengecewakan. Tetapi kita juga dulu waktu sebelum jadi orang tua, sebagai masih remaja, pemuda, sama saja kita juga mengecewakan ayah kita, mengecewakan bapak kita, mengecewakan orang tua kita, mengecewakan ibu kandung kita, mengecewakan umi kita. Dalam perspektif waktu itulah kita sebagai orang tua hendaknya meletakkan tonggak-tonggak perjalanan hidup kita sendiri, hendaknya ditandai dengan aneka kebijaksanaan menghadapi anak yang sedang tumbuh, mencari pijakan-pijakan kehidupan yang lebih sesuai dengan cita-cita dan impian mereka.
Oleh karena itu, an in ahsantum li anfusikum. Pilihan satu-satunya dari orang tua kepada anaknya adalah pilihan berupa sikap yang terbaik, memberikan hadiah-hadiah yang terbaik, memberikan nasihat yang terbaik, memberikan support moral yang terbaik tanpa harus menggugurkan bangunan harga dirinya yang kemudian kita bisa pecahkan berkeping-keping. Tapi itu, kalau begitu maka kita wa in asa'tum falha, jika kita berbuat buruk kepada anak sendiri maka dosa-dosa dan keburukan itu ditanggung oleh orang tuanya sendiri di sisi Allah. Oleh karena itu, moga-moga setiap kejadian-kejadian di semesta dan konflik-konflik rumah tangga antara pasangan hidup atau antara orang tua dan anak, hendaknya idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah, tangkislah yang buruk itu dengan cara yang ahsan, yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Kalau sikap terbaik itu sudah kamu berikan, maka konflik-konflik, permusuhan-permusuhan itu berubah menjadi seperti kawan yang setia, sahabat yang sejati. Moga-moga curahan catatan harian ini bisa berguna, terutama bagi saya sendiri, bagi kami sendiri, dan moga-moga ada gunanya bagi anak-anak sendiri, anak-anak saya sendiri, anak-anak kami sendiri, dan penonton semua. Dan moga-moga berguna, bisa diambil manfaatnya, hikmahnya oleh anak-anak sendiri ketika orang tuanya sudah berada di balik kubur yang sunyi senyap, di bawah naungan pohon kemboja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan merasakan kematian. Wa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka disempurnakanlah pahala amal-amalmu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dilepaskan, siapa yang dihindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, maka dialah orang-orang yang sukses. Sesungguhnya orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia adalah kecuali kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia isinya hanyalah kesenangan yang menipu. Dan perjumpaan atau hakikat kehidupan adalah perpisahan. Dan perjumpaan yang sejati hanyalah di akhirat nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.